Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok Jumat tanggal 9 Mei 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Hari ini untuk indeks IHSG koreksi cukup dalam, walaupun tadi pagi itu sempat naik dulu, nguji buat break lagi di atas 6950, cuman gagal ya, dan terjun. Turunnya cukup dalam banget, 1,42% ya. Secara teknikal ya hari ini dari kemarin sih untuk indeks IHSG mencoba break gagal dan malah turun ya. Plus di 6827. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana ya. Hari ini tanggal 8 Mei secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Kalau asingnya net sell cukup banyak lagi ya. Hari ini asing keluar di IHSG yang paling banyak di distribusi asing ada saham Bank Mandiri, Bank BRI, dan kita tahu sendiri dua emiten ini hari ini turun cukup dalam banget ya. Untuk sekelas perbankan 3%-an lebih kalau nggak salah untuk Bank Mandiri, nanti kita akan cek. Kemudian Bank BRI juga hari ini asingnya keluar 278M, Bank BNI juga keluar 101M, Telkom, ASI juga keluar nih untuk ASI ya, walaupun tadi pagi di awal market sempat naik ya, dan hari ini RUPS, cuman asingnya keluar 65M. Kemudian yang paling banyak dibeli asing hari ini ada BBCA, tapi merah ya. Asingnya netbuy 116,3M. Mungkin untuk BBCA ini merah karena ya IHSG-nya turun cukup dalam. Jadi kalau BBCA hijau sendiri kayaknya agak gimana gitu ya. Jadi merah walaupun nggak sedalam teman-temannya ya, nggak sedalam Bank Mandiri, nggak sedalam Bank BRI. Hari ini untuk BBCA minus kalau nggak salah 1%-an ya. Nanti kita akan cek itu aslinya masih masuk hari ini 116M. Kemudian di Antam, walaupun hari ini koreksi dalam, secara teknikal juga gagal breakout, itu aslinya juga masih masuk 82M, nanti kita akan cek. Kemudian AADI, Goto, Netbuy ya. Untuk besok sih kalau lihat hari ini asing keluar cukup banyak, apalagi kalau kita lihat tanggalan, besok tanggal 12, hari Senin juga libur ya, kalau nggak salah. Jadi ya mungkin nih buat teman-teman yang tadi udah taking profit, kalau besok mau entry sih ya mungkin pilih saham-saham yang udah berada di area support ya, yang momentum teknikalnya itu bagus. Nah itu kalau mau masuk ya, tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing sih. Kalau mau keluar ya sebenarnya hari ini ya, atau kemarin ketika IHSG gagal breakout ya. Kalau besok mau keluar ya disclaimer juga buat teman-teman yang udah floating profit dan mau sebagian diamankan. Oke, itu untuk indeks IHSG. Coba kita lihat untuk kondisi globalnya gimana ya. Siapa tahu ada potensi IHSG besok hijau. Coba kita lihat untuk untuk market globalnya hari ini gimana. Hari ini tanggal 8 Mei, yang naik cukup tinggi itu Bitcoin. Bitcoin hari ini mendekati level 100.000 ya. Ini pas video ini kita buat ada di level 99.700-an US dollar. Jadi hitungannya ya udah naik cukup tinggi ini untuk Bitcoin ya. Kalau kita lihat secara teknikal kemarin cukup lama sideways breakout dan konsolidasi lagi di area 94 ribuan. 2-3 hari ini berhasil breakout, ngejar harga tertingginya di 109 ya. Mungkin buat patokan teknikalnya support tertekannya di 94-an ini ya. Jadi kalau masih bisa bertahan di atas 94 untuk beberapa hari ke depan ya, mudah-mudahan Bitcoin bisa ini sih ke 109 ribuan ya, 109 ribuan. Mungkin seperti itu untuk Bitcoin. Kemudian kalau kita lihat hari ini selain Bitcoin yang menarik buat kita pantau emas ya. Emas koreksi sih hari ini untuk emas koreksi 1,56%. Ini cuma masih running trade ya. Bitcoin juga masih running trade, nggak ada liburnya kalau Bitcoin. Sedangkan untuk emas, Sabtu Minggu libur ya kalau kalau nggak salah sih untuk emas future ini. Kalau kita lihat di sini untuk harga emasnya ada di level 3.340 ya, masih di atas sih secara teknikal. Untuk emas masih di atas ya.
Untuk support terdekatnya di 3.290 masih di situ, balik lagi itu jadi support untuk XAUUSD ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau masuk, kalau misal emas nanti malam pas market US turun ya pantau aja level 3.290-an ya. Mungkin seperti itu untuk emas. Kemudian kalau kita lihat hari ini untuk crude oilnya masih bertahan di level 58 untuk WTI dan 61 untuk Brent ya, nggak terlalu banyak pergerakan. Untuk nilai tukar rupiahnya masih di level 16.400-500-an ya, di area sini-sini aja. Kita ya berharap aja semakin kuat untuk nilai tukar rupiah, jadi ada potensi untuk asing kembali lagi masuk di IHSG ya. Oke, mungkin sekilas seperti itu aja. Coba kita lihat untuk kondisi global, gimana untuk indeks global hari ini. Hari ini untuk indeks Asia, ya ini kita bisa lihat bareng-bareng sebenarnya didominasi hijau ya. Untuk Nikkei, Hang Seng, Kospi, ini untuk indeks utama Asia, hijau semua hari ini. Dan ya SG merah ya mungkin ya karena aksi taking profit sebagian investor ya, khususnya investor asing, karena secara teknikal gagal breakout. Ya mungkin kalau besok asing masuk lagi mudah-mudahan bisa naik dan nguji resistennya di sini di 6950. Mungkin besok pantau aja sih di awal marketnya gimana ya. Kalau hijau mungkin ada potensi sideways seperti ini dan nilai tukar rupiah terus menguat ya potensi breakout. Tapi kalau misal besok merah turun, jangan buru-buru buat average down ya, karena habis itu liburnya lumayan lama 2 hari. Ya takutnya kalau turun lagi longsor supaya cukup dalam untuk IHSG ada di 6690, balik lagi di level ini ya 6690. Oke, itu untuk indeks IHSG untuk saham yang pertama ya. Untuk saham yang pertama ini kita akan cek dulu saham perbankan. Yang pertama BBCA dulu. Hari ini untuk BBCA tadi sempat naik lumayan tinggi, mendekati resistnya, cuman karena IHSG-nya merah, ya ikut-ikutan merah. Untuk BBCA aslinya masih masuk ya, jadi semoga aja turunnya ini ya koreksi wajar lah. Secara teknikal tadi sempat naik lumayan tinggi ke 9.200, cuman ya sayangnya turun ya. Dan ditutup minus 1,10% ke level 8975. Kalau secara broker saham sih hari ini aslinya net buy walaupun hitungannya nggak terlalu gede ya, 116 M. Kalau kita lihat untuk minggu ini cenderung masuk untuk aslinya di saham BBCA, net buy 492 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BBCA coba. Hari ini tanggal 8 untuk saham Bank BCA secara keseluruhan sih ada yang distribusi yaitu BK. BK-nya versi asing ya, tapi yang nampung juga asing KZ, CC, ZB, YU versi asing masuk. Ya, hitungannya transaksinya didominasi asing, untuk lokalnya sendiri sebagian masuk, bagian keluar, cuma net sell ya, untuk lokalnya net sell. Retailnya ada yang masuk, ada juga yang keluar. Ini yang keluar untuk retailnya ada CC, OD, NI, XL ya, EP juga keluar, sedangkan yang masuk untuk retailnya ada XI. Lebih banyak kan yang keluar sih. Jadi mudah-mudahan aja untuk saham BBCA masih ada potensi buat naik ya untuk besok mudah-mudahan ya. Kalaupun turun, kalau mau nambah muatan lagi mungkin amannya tunggu di area supportnya 8.800. Siapa tahu bisa turun dalam kan untuk besok ya kita nggak bisa mastiin buat jaga-jaga aja. Kalau merah jangan buru-buru buat average down ya karena supportnya di 8.800-an ini. Tapi kayaknya sih cenderung kalau nggak sideways, mudah-mudahan bisa naik ya. Kita lihat aja untuk kondisi indeks IHSG-nya gimana untuk besok Jumat ya. Biasanya sih kalau sampai hari Kamis itu naik terus, di hari Jumat itu cenderung koreksi untuk indeks IHSG. Cuman ini di hari Kamis sudah koreksi dalam sih. Siapa tahu besok Jumat ada rebound-rebound kan lumayan ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBCA, resistnya masih di 9.200-an dan supportnya di 8.800. Oke, selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ya, yang hari ini cukup ramai.
Untuk BBRI kurang bagus ya, hari ini turunnya cukup dalam banget, 3%-an lebih, 3% lebih ke level 3.790 ya. Emang secara valuasinya ya masih cukup menarik, cuman kalau cukup banyak retail yang terus nambah muatan, ya retail gimana mau naikin ya, agak susah ini buat naik ya kalau retail terus masuk. Cuman disclaimer buat teman-teman yang tetap mau kekeh entry terus, average down terus, ya kuncinya sabar ya. Tinggal gimana nanti psikologinya, kuat-kuatan aja, mana yang tetap hold dan mana yang keluar terus pindah saham lain. Kita cek untuk saham BBRI gimana hari ini tanggal eh, tanggal 8 Mei asingnya keluar 278 ya. 278. Kalau kita lihat hari ini BBRI tanggal 8 Mei secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya asingnya distribusi. KZ, ZP, BK, AK, CC, versi asing Netcel, dan kita lihat yang nampung broker lokal ada YU, YP, CC, OD, dan sebagian broker-broker retail terus masuk XL, PD, XC, ya, NI terus masuk aja. Jadi harga sahamnya kemungkinan sideways ya. Di sini sih ya nggak jebol lagi aja di bawah 3.400 itu hitungannya sudah cukup bagus untuk saham BBRI kalau misal retail terus masuk ya. Kemungkinan cenderung sideways kalau menurut saya sih. Soalnya kalau sampai jebol ini di bawah 3.340 ya ya hitungannya sangat murah ya untuk saham BBRI. Ini kita lihat bareng-bareng lagi ya kalau komposisi retailnya itu untuk saham BBRI terus naik ya, dan semenjak komposisi retail naik itu harga sahamnya turun ya. Ya ini yang warna biru ya, kita lihat masih terus naik ya sampai bulan April kemarin masih terus bertambah ya, dari 6% di bulan Januari udah ke 7%-an lebih. Jadi ya ini bertambah terus. Ya sabar aja sih buat teman-teman yang entry kalau tujuannya untuk jangka panjang. Yang penting sabar, mudah-mudahan naik. Tapi buat teman-teman yang tujuannya untuk trading, scalping, mungkin itu yang ada potensi berkorban untuk BBRI ya. Berkorban nanti harga sahamnya naik. Ya kita lihat aja ke depannya gimana. Kalau melihat hari ini cukup banyak retail yang masuk. Untuk besok sih kalau di awal market merah jangan buru-buru buat average down. Mungkin seperti itu aja ya. Kalau masuk untuk jangka panjang sih biasanya buat teman-teman yang udah nyangkut di atas, kalau mau entry itu ya jangan buru-buru aja lah. Soalnya ini secara tren juga masih bearish ya, untuk retailnya juga cenderung masuk dan asingnya masih cenderung keluar, belum masuk lah untuk asing ini eh masih lebih cenderung keluar ya. Kalaupun masuk itu belum banyak, habis itu keluar lagi. Jadi kemungkinan masih sideways untuk sampai BRI beberapa hari ke depan. Apalagi ini sentimennya juga belum ada kan untuk saham BBRI, pendapatannya malah turun di kuartal 1, kemudian The Fed kemarin pas FOMC juga masih menahan suku bunganya ya, belum diturunin. Eh, Coba kita lihat untuk apa ya, untuk transaksinya hari ini yang didistribusi asing sih. Kalau kita cek dari awal minggu ini juga hitungannya. Kalau kita cek dari awal minggu ini juga didistribusi oleh ZP versi asing ya. Untuk Bank BRI kalau kita cek dari tanggal 5, net sell asingnya masih yang 128 M. Cuman kalau kita bandingkan beberapa waktu yang lalu, hitungannya untuk BBRI ini asingnya udah nggak keluar banyak beberapa bulan yang lalu ya. Pas awal tahun itu keluarnya cukup banyak sekali. Ya untuk sekarang ini masih slow lah untuk asing. Masih wait and see mungkin ya, nunggu sebagian investor lokal keluar nanti mereka beli, jadi ada potensi naik kalau pas posisi seperti itu ya. Cuman kalau investor lokalnya terus nambah muatan ya, itu kemungkinan harga sahamnya kalau nggak sideways cenderung koreksi-koreksi turun.
Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk saham BBRI, resistnya balik lagi masih di 3880 dan kalau menurut saya sih kemungkinan ada potensi sideways seperti ini ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang agak di luar dugaan ya, bisa turun 3% lebih. Walaupun kalau secara teknikal sih ya nggak heran ya, soalnya kemarin beberapa kali mencoba buat break gagal, kemudian IHSG-nya juga gagal breakout, ya turun. Untuk support terdekatnya, ini untuk saham Bank Mandiri ada di 4750, semoga aja besok nggak jebol ini, 4750 ya. Pantau level 4750 untuk saham Bank Mandiri. Kalau mau average down mungkin ya, mungkin pantau level 4750. Kalau besok langsung naik, ya bagus juga, cuman kalau lihat candlenya hari ini gimana ya? Coba kita lihat dulu untuk transaksi Bank Mandiri ya. Hari ini aslinya net sell tanggal 8 net sell sebanyak 452 M, cukup banyak sekali ya hari ini asing keluar di saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini Bank Mandiri tanggal 8 Mei. Secara keseluruhan sih retail-retail masuk ya, jadi itu yang bikin harga sahamnya turun. Kalau kita lihat asingnya lokalnya NetBuy, DC netbuy paling banyak 156 M, kemudian DX netbuy 50 M, kemudian kita lihat lagi ke bawah ada XL, SQ, PD, XI, NI, CP ya, broker-broker retail pada masuk di saham Bank Mandiri dan asingnya distribusi besar-besaran hari ini. Ya, banyak lah untuk distribusi asingnya. Bahkan untuk KZ ini net sell 263 M ya. Jadi hari ini distribusi asing cukup banyak. Harga sahamnya turun ya. Untuk besok ya mungkin kalau masih merah jangan buru-buru buat average down ya. Pantau aja 4750. 4740 ini area support terdekat untuk saham Bank Mandiri. Semoga aja sih bisa mantul naik dan bertahan di level ini. Cuman kalau sampai jebol di bawah itu ya kalau nggak mau cut loss jangan kebanyakan average down aja. Ya, tapi disclaimer sih ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk harganya sih sebenarnya kalau untuk jangka panjang menarik ya, tinggal sabar atau enggak gitu aja. Soalnya valuasinya cukup murah hitungannya untuk saham Bank Mandiri di harga sekarang ya. Kalau kita bandingkan kompetitor utamanya Bank BCA ya hitungannya hampir 11-12 sih, dari segi performanya juga terus bertumbuh untuk saham Bank Mandiri dan income-nya terus naik ya. Kalau untuk Bank BRI kan turun ya untuk kuartal 1, sedangkan untuk Bank Mandiri ini masih positif. Kemudian valuasinya jauh lebih murah. Kemudian apa ya? Ya mungkin karena BUMN dan swasta ya perbedaannya hanya di situ. Cuman walaupun BUMN kayaknya ya antam aja yang BUMN asing juga minat masuk ya, mudah-mudahan juga Bank Mandiri diminati oleh asing ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri, pantau aja 4740, semoga aja nggak jebol untuk besok Jumat ya. Oke, resistnya masih di 5025, tadi sempat ke level itu sebenarnya untuk saham Bank Mandiri di awal market ya, di awal-awal itu masih sempat naik, cuman ya itu mungkin ya harga sahamnya turun, emang masih belum waktunya breakout ya, sideways dulu. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI ini yang cukup lama nggak kita bahas ya, dan ya kalau semuanya kita bahas mungkin waktunya nggak nyampe ya karena keterbatasan waktu. Dan kita coba lihat untuk saham Bank BNI hitungannya hari ini masih cenderung sideways ya. Di area supportnya 4100-an ini ya, 4140, sekarang close di 4120. Masih di area support ya, dan beberapa ya hitungannya lumayan kuat sih untuk BBNI hari ini ya. Ditutup minus 0,96% aja, padahal teman-temannya 3% tadi Bank BNI sama Bank BRI ya. Bank Mandiri sama Bank Mandiri sama Bank BRI hari ini minus 3%-an, untuk BBNI 0,90-an aja ya, hitungannya lumayan kuat sih untuk hari ini. Nggak tahu ya untuk besok, soalnya kalau merah apalagi buat candle bearish, supportnya dalam banget ada di 3600.
Coba kita lihat ya untuk saham BBNI. Hari ini tanggal 8, asingnya net sell 100-an M, lumayan banyak sih hitungannya untuk saham BBNI. Kalau kita lihat hari ini secara keseluruhan retail-retail sebagian masuk dan yang keluar asing ya. Kalau lihat transaksi hari ini perlu hati-hati sih, asing keluar cukup banyak, AK net sell 75M, KZ net sell 16M, dan untuk lokalnya hari ini net buy ya, nampung. Bagian retail masuk, jadi kalau besok merah sih saran saya jangan buru-buru buat average down aja. Pantau aja level ini mungkin ya, kalau mendekati area support secara histori ada di 3.950. Mungkin kalau mendekati level ini ada tanda-tanda pullback naik. Nah, itu kalau mau masuk sih disclaimer ya. Cuman uh, ya lihat IHSG-nya juga. Kalau IHSG-nya merah berarti tunggu di area supportnya ini. Cuman kalau IHSG-nya hijau, ya kita lihat ya apakah masih sideways atau enggak. Kalau menurut saya sih kemungkinan apa ya, lihat IHSG hari ini nggak terlalu bagus, asing juga keluar cukup banyak di saham BNI. Iya mungkin mungkin sideways ya, kalau IHSG-nya nggak turun-turun banget, ada potensi untuk BBNI sideways. Ini hanya sekilas analisa aja sih, soalnya kalau kita lihat hari ini kondisi market Asia yang lain juga hijau ya, hanya IHSG aja yang turun dalam. Ya takut, ya bisa jadi untuk besok IHSG hijau ya kita nggak bisa mastiin ya, hanya sekitar menganalisa aja. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Selanjutnya ini yang menarik, ini Bank BTN ya. Hari ini cukup kuat sekali, bertahan di 10%. 9,95 ya, 1160. Padahal yang lain merah hari ini ya, SG kebakaran kecuali BBTN ya. 10% dan bertahan di atas loh. Cukup kuat ya. Ya, ada pemain siapa ini yang masuk, kita lihat siapa yang jaga harga untuk saham Bank BTN hari ini ya. Tadi di awal market langsung ngegas dan harga sahamnya langsung bertahan di atasan ini ya. BBTN untuk hari ini tanggal 8, retail-retail pada keluar, XL, YP, CC, XI, dan yang nampung hitungannya siapa ini? PD, AK ya, AK-nya versi asing, CC versi asing, PD, KZ versi lokal sih. Ya, hari ini sih hitungannya ada yang akumulasi ya untuk saham BBTN, walaupun secara nilainya belum terlalu banyak, itu pun udah bisa naik 10%, hampir 10%. Untuk besok sih ada sentimen apa ya? Mungkin buat teman-teman yang tahu ada sentimen apa untuk BBTN bisa ditulis di kolom komentar kenapa hari ini bisa cukup kuat ya, bertahan di level 9%-an naik ya. Kalau menurut saya sih ini hanya ya apa ya, ya mungkin karena BBTN emang masih sangat murah secara valuasinya. Jadi, ada apa ya, di harga 1.100-an itu hitungannya masih relatif murah ya secara valuasi untuk BBTN. Dan coba kita lihat untuk, news BBTN ada sentimen apa, ada nggak ya? Kalau kita lihat di sini naik 9% KPR BBTN naik 7,8% pada bulan April kemarin. Ya, KPR-nya naik sih. Laba bersih kuartal satunya juga naik. Ini tanggal 10 April ya. Jadi yang terbaru apa ini? Belum update kalau di investing. Coba kita cek ya. Untuk valuasinya emang masih murah sih untuk saham BBTN ini masih murah dan sebagian eh ya, untuk BBTN pendapatan kuartal satunya positif ya secara tahunan, di harga sekarang PER-nya 4 kali, murah ya, rendah, kemudian PBV-nya masih di level 0,49 ya, biasanya sih rata-rata di 0,7 untuk BBTN normalnya. Biasanya dulu ya, kalau sekarang ya mengikuti harga sahamnya lah. Kalau harga sahamnya turun cukup dalam di angka 0,49 ya hitungannya secara valuasi nggak terlalu mahal sih. Apalagi ini perusahaan juga masih terus profit ya dan tiap tahun juga bagi dividen dan dividennya lumayan ya secara yield walaupun cuma dibagikan 20% DPR-nya itu yieldnya udah 4% lebih loh.
Gimana kalau sampai dividen Bank BTN baginya 70% seperti Bank BRI, pasti duitnya juga lebih gede ya. Jadi cukup menarik sih untuk saham BBTN. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BTN. Kalau mau masuk sekarang sih ya disclaimer ya kalau untuk jangka panjang, cuman kalau untuk swing mungkin nunggu ada koreksi dulu. Tapi disclaimer sih, tetap disclaimer ya. Jangan nanti saya bilang masuk besok naik, yang ada malah turun, malah nanti nggak enak ya. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Misalnya ada yang komen kemarin katanya harganya udah terlalu tinggi, malah bisa lebih tinggi lagi. Yaitu relatif sih untuk harga saham itu nggak bisa pasti ya. Cuma tergantung running trade-nya gimana. Padahal selama running trade ya kita nggak tahu ya, matanya aja ditutup ya untuk kode brokernya. Jadi ya mungkin teknikalnya aja buat patokan, kalau break resist ngejar resist selanjutnya, kalau jebol support bisa turun ke support selanjutnya. Mungkin buat patokan kalau mau kalau mau buy atau jual ya di area-area potensialnya ini. Ya untuk saham BBTN sendiri kemarin sempat mencoba breakout berhasil, kemudian koreksi turun. Jadi kalau yang udah ambil di area supportnya ini 1040, ya profit. Ya untuk besok kalau masih ada potensi naik ya masih ada ini. Resistnya ke 1230, tinggal nanti pas berada di 1230 apakah bisa breakout atau enggak ya tergantung bid overnya ya, tergantung buyer sama sellernya kok bid overnya. Kalau buyernya lebih kuat bisa breakout, cuman kalau sellernya lebih kuat koreksi turun ya simple sih seperti itu sih sebenarnya. Cuman emang kadang agak susah ya pas prakteknya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBTN. Mudah-mudahan untuk kalau nggak minggu ini, minggu depan bisa nguji resistnya di 132, 1230-an. Oke, itu untuk saham Bank BTN. Selanjutnya kita akan cek saham ASII yang hari ini RUPS, dan bagi dividennya sebenarnya nggak terlalu menarik ya kalau untuk saya, menurut saya pribadi. Ya padahal pendapatannya naik ya. Pendapatannya naik di di tahun 2024, cuman yield-nya cuma 6% aja. Tak kirain bakal bagi kalau di harga 4.700 ya, ya harapan saya sih 8 atau 9% yield itu bisa, malah cuma 6%-an ya. Dan cuman bagi berapa tadi? 400-an ya, 308 mungkin ya. Soalnya yang 100 di bulan Oktober atau kapan itu untuk saham ASII. Ya, kemungkinan sih, ya kemungkinan nih, kalau asingnya terus belum masuk di ASI, kemungkinan harga sahamnya kayaknya masih cenderung sideways sih. Kalau besok hijau naik cukup tinggi itu bagus ya. Cuman eh, mungkin cenderung masih sideways. Pantau aja resistnya ini 4850 tadi, sempat naik lumayan tinggi ya di awal market pas mau RUPS ya, mungkin banyak yang masuk. Cuma secara valuasi murah ya, murah sekali ini untuk saham ASI. Untuk saham sebesar ASI hitungannya valuasinya sangat murah. Ya semoga aja ini sih untuk saham ASI dalam waktu dekat ini asing masuk lagi untuk meramaikan saham ASI ya. Kalau lihat di sini asingnya keluar hari ini malahan 65M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk saham ASI secara keseluruhan di distribusi ya, ini kelihatan sekali. KZ net sell 63M, kemudian AK net sell 42M, yang masuk ZPBK, yang masuk juga sebenarnya asing sih ya, untuk transaksinya didominasi asing, lokalnya sell, net sell, net base ini kalau kita total, cuman ada yang distribusi banyak untuk lokalnya yaitu AK ya. AK versi lokal, kemudian KZ versi lokal, ini 100% jualan di ASI yang nampung sebagian broker-broker retail. Mungkin yang tadi ikut RUPS nambah muatan lagi karena dapat souvenir yang cukup bagus ya katanya. Ya mungkin mereka masuk lagi di ASI. Kalau kita lihat sekilas sih nggak terlalu bagus untuk hari ini, nggak tahu ya untuk besok. Cuman sebuah teknikal aja untuk patokan aja, kalau turun supportnya ada di 4720, jebol di bawah itu mending
wait and see aja ya. Soalnya kalau kita lihat history ya hitungannya 47, 30, 40-an itu area support yang lumayan kuat sih. Oke, itu untuk saham ASII. Em, Selanjutnya kita akan cek saham apa ya? Kita akan cek saham Antam ya. Belum kita cek ini malah untuk saham Antam yang trending terus. Hari ini naik cukup tinggi. Sebenarnya hari ini turun cukup dalam ya. Sorry, sempat naik tadi itu sempat naik. Uji resinya di 2840. Mungkin buat teman-teman yang tadi udah taking profit di resistnya ini ya selamat ya. Terselamatkan dari penurunan 5%-an ini. Dan kalau mau entry lagi sih disclaimer juga ya, yang udah taking profit di atas, kemudian entry di harga 2.600-an nyicil-nyicil, kalau turun nanti average down lagi kan, selama aslinya terus masuk kemungkinan masih bisa bullish secara technical ya. Dan kita lihat juga harga emasnya masih di atas ya, masih terus naik walaupun hari ini koreksi cuman masih di atas 3.000-an, itu masih cukup mahal. Ya relatif ya, nanti saya bilang mahal salah lagi. Relatif lah, tergantung kondisi global juga, soalnya sekarang ini ada itu ya, konflik antara India sama Pakistan itu juga ngaruh ke safe haven. The Fed juga belum menurunkan suku bunganya, jadi ya sebenarnya kalau menurunkan suku bunga malah dolarnya melemah, emas naik. Cuman ya itu juga jangka pendek lah, kalau untuk jangka panjang balik lagi ke kondisi globalnya gimana. Nah, untuk Antam sendiri karena ini gagal breakout, koreksi turun 5% itu wajar. Nah, tinggal teman-teman yang nyangkut, misal tadi sempat naik dan belum sempat keluar, untuk besok gimana, coba kita lihat untuk transaksi hari ini ya. Hari ini asiknya masih masuk 82 M net buy. Kalau kita lihat hari ini untuk Antam tanggal 8 secara keseluruhan retail-retail masuk ya. CC, ICP, XI, XL ya cukup banyak retail yang masuk dari kemarin ya. Kemarin itu sudah tanda-tanda retail masuk cukup banyak. Jadi buat teman-teman yang emang analisanya pakai global summary ya harusnya bagian diamankan ya yang udah floating profit. Secara technical pun juga sebenarnya ya kalau mau entry di pucuk ini agak beresiko sih. Pertimbangannya apa mungkin buat teman-teman yang sekarang masuk di Antam atau kemarin ya bisa ditulis di kolom komentar ya. Soalnya ini secara technical kurang bagus. Kemudian rawan koreksi juga karena kalau pakai indikator mungkin Scholastic atau RSI ya indikatornya mungkin mengisyaratkan jual ya. Secara fundamental nggak mungkin itu sih ya patokannya. Cuman udah naik cukup tinggi sih, jadi hati-hati aja kalau mau entry, nunggu terjadi koreksi ya, terjadi koreksi buat rectangle. Nanti kalau udah ada potensi buat pullback naik, buat lower high, nah itu kalau mau masuk ya. Untuk besok lihat transaksi hari ini dan aslinya sebenarnya masih masuk sih. Mungkin kalau mau masuk nyicil, disclaimer ya, disclaimer kalau mau nyicil. Cuman kalau all in ya nggak direkomendasikan ya, apalagi untuk trading swing all in itu ya sama aja bunuh diri ya. Coba kita lihat ya untuk Antam, udah kita cek sih transaksinya gini. Untuk beberapa hari terakhir ini hasilnya cenderung masuk di saham Antam, masih cenderung masuk ya. Dan retailnya baru masuk dominasi itu 2-3 hari terakhir ini. 2 hari terakhir ini ya, dari kemarin dan hari ini retail masih masuk. Jadi kalau besok retail masuk lagi ya potensinya ada koreksi. Ya, retail masuk itu maksudnya banyak yang masuk ya. Masuk bareng-bareng lah itu maksudnya. Jadi masih pantau resistnya di 2840. Kalau besok koreksi turun mungkin pantau berapa ya? Kalau pantau support yang di 2200 dalam banget ya. Mungkin kita coba cari kira-kira kalau koreksi ke harga berapa untuk Antam ya. Kalau untuk jangka pendek koreksi mungkin pantau dulu 2520 untuk besok.
Jumat ya. Kalau merah di area 2520 ada tanda-tanda pullback, disclaimer kalau buat entry. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham MTKA ya. Hari ini untuk saham MTKA juga tadi sempat naik lumayan tinggi, mendekati resistnya di nggak sempat nyentuh 2000 ya. Harga tertinggi cuma di 1970, cuman habis itu turun dalam. Turunnya cukup dalam ke 1800, secara teknikal ini lebih dekat ke support. Supportnya ada di 1760. Mungkin kalau besok MTKA koreksi turun ya pantau 1760 ini ya, semoga aja masih bertahan di atas itu. Kalau secara valuasi ya hitungannya secara histori lumayan di bawah sih untuk MTKA ini ya. Valuasinya tapi nggak murah-murah banget. Tapi kalau kita lihat performanya juga pertumbuhan pendapatannya terus meningkat sih. Jadi nggak jelek-jelek banget dari segi pertumbuhan perusahaan untuk saham MTKA ya. Di harga 1800 sebenarnya dibandingkan Antam, kayaknya ada potensi kapitalisasi lebih gede di MTKA. Kayaknya ya, sepertinya ini hanya analisa, nggak pasti. Kalau kita lihat di sini untuk saham MTKA hari ini tanggal 8, aslinya keluar lagi. Dari kemarin-kemarin itu malah cenderung keluar ya, lebih tertarik di Antam. MTKA hari ini aslinya net sell 49M. Kalau kita lihat MTKA hari ini tanggal 8 Mei. Eh yang masuk sama yang keluar ini ada yang distribusi asing sih, AK net sell 32M, dan yang nampung ini lokal ya, AK versi lokal nampung 42,4M. Kalau kita lihat coba dari awal bulan ini BB sih, BB versi lokal yang akumulasi dan sampai sekarang belum keluar. Untuk aslinya cenderung keluar. Kalau kita cek dari April kemarin untuk saham MTKA ini ya cenderung didistribusi asing dan ditampung lokal ya. Ya mungkin karena satu apa ya? Satu sektor ya dengan Antamnya naik cukup tinggi ya MTKA kena imbas. Cuman tetap sih untuk saham MTKA cukup menarik di bawah, apalagi di bawah 2000-an ini sebenarnya masih cukup menarik ya. Yang penting ini aja sih, karena ini volatilitasnya tinggi. Jadi kalau mau cari aman buat scalping atau trading aja. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Untuk besok kalau merah pantau aja 1760, jebol di bawah itu wait and see, jangan buru-buru buat masuk. Kalaupun masuk ya pertimbangan bid overnya nanti gimana dan lihat sektor yang sejenis. Oke, itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS yang hari ini juga koreksinya lumayan dalam juga, 3%-an ya. Sempat naik nggak terlalu tinggi, kemudian turun kelas di 384. Kalau secara teknikal gimana ini untuk saham BRMS? Coba kita lihat broker summary-nya aja ya. Hari ini ada yang nampung atau enggak. Aslinya net buy sih 16M. Untuk saham BRMS hari ini tanggal 8, hitungannya yang masuk sama yang keluar ini nggak terlalu beda jauh. Yang masuk didominasi broker-broker asing, AK, BK versi asing masuk, dan lokalnya net sell ya. Bagian retail-retail keluar sih sebenarnya di saham MTKA ya. XL keluar, CP keluar, PD keluar. Untuk besok untuk saham BRMS ya mungkin kalau sektor yang sejenis seperti Antam, MTKA bisa rebound, ya mudah-mudahan rebound. Cuman kalau mereka turun lagi, kayaknya untuk saham BRMS cenderung sideways sih kalau melihat transaksi hari ini ya. Mungkin sideways di area 390-an. Oke, itu untuk saham BRMS ya. Tapi kembali lagi disclaimer, mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini, karena masih ada sih, mungkin nanti kita lanjut di sesi yang kedua ya. Terima kasih.